saya Bidan Gusnita yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini saya mau ganti KB Ibu. Oh, Ibu mau ganti KB, berarti ini kunjungan ulang, Ibu ya? Iya. Sebelumnya dengan Ibu pakai KB apa ya, Ibu? Dulu pakai KB IUD. Oh, dulu pakai Ayudi. Boleh saya lihat, Ibu, kartu status ber-KB-nya, Ibu? Ya. Oh, baik Bu ya, saya pinjam sebentar. Betul dengan Ibu Agnes? Benar. Nama suami Sehun. Ya, benar. Alamatnya di ini ya Bu ya, Cianjur. Iya. Ini anak kedua Ibu ya? Benar. Iya betul. Dulu pakai KB IUD ya Bu ya. Baik Ibu, nanti di sini saya akan mengisi kembali untuk kunjungan ulang Ibu ya. Nah, sekarang Ibu ingin memilih KB apa Ibu? Ada rencana nggak Ibu sekarang memilih KB apa gitu? Saya udah berunding sama suami pakai implan. Oh, pakai yang implan Ibu ya. Nah, sebelumnya Ibu udah tahu belum jenis-jenis KB mulai dari AKDR, kayak IUD, terus kayak kondom, suntik 3 bulan, 1 bulan juga ada. Apakah Ibu sudah tahu atau saya perlu menjelaskan kembali, Bu? Tidak usah. Oh, jadi saya langsung ke uh, implan Ibu ya. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu ABPK ya Bu ya. Nah, ini penentu apakah Ibu jadi ber-KB atau enggak ya Bu ya. Nah, di sini biasanya Ibu sering dengar KB implan atau KB susuk ya Bu? Ke susuk. Susuk ya. Ya, sebenarnya di masyarakat itu yang namanya KB implan itu bukan implan tapi KB susuk ya Bu ya. Nah, di sini di KB ini sangat efektif ya Bu ya. Bisa alat kontrasepsi 3 sampai 6 tahun. Nah, kalau yang 3 tahun itu biasanya itu satu satu kayak kapsul gitu lunak yang dimasukkan ke bawah kulit kita di lengan ya Ibu ya letaknya. Nah, kalau yang 5 tahun itu biasanya 6 ya Ibu kalau kapsul dimasukkan ke lengan kita. Nah, yang ini sangat efektif ya Bu ya kalau ingin ber-KB jangka panjang ya Bu ya. Dan kalau ini juga mempengaruhi hormon kita ya Bu. Karena hormon yang dikandung dalam implan ini merupakan hormon progestin yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, ini aman untuk semua perempuan sesuai dengan yang kita penyakit yang kita tidak alami Ibu. Nah, tapi ini tidak melindungi yang namanya dari IMS. Mohon maaf nih Bu, misalkan penyakit infeksi menular seksual atau HIV ya Ibu ya. Nah, Ibu ada yang ini enggak ini juga bisa dapat dipakai setelah menyusui pasca 6 minggu. Nah, untuk efek sampingnya bisa jadi haid tidak teratur dan tidak berbahaya Bu ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih Bu, Ibu pernah nggak punya penyakit kanker payudara misalkan atau nyeri payudara? Nggak ada Ibu ya. Punya penyakit hati nggak Ibu? Tidak. Tidak ada. Ibu ada infeksi jamur nggak? Mohon maaf nih pada area genitalianya ada nggak Bu? Oh, tidak ada Ibu ya, bagus Ibu ya. Tidak ada pendarahan waktu misalkan dulu abortus segitu Ibu? Tidak ada. Oh, tidak ada Ibu ya, bagus. Ibu sebelumnya sampai saya menjelaskan di sini ada yang ingin ditanyakan nggak Bu? Tidak. Tidak ada. Kalau begitu, apakah Ibu udah ada nih pemikiran pengen tetap masang KB implan atau mau ganti lagi nih Bu? Mau pakai implan. Implan. Oh, baik Ibu ya. Nah, di sini bisa kayak efek sampingnya itu Ibu dapat membaca juga di sini Ibu ya, melihat misalkan lebih jelas lagi. Nah, di sini efek sampingnya bercak atau headnya ringan ya Bu ya. Misalkan nih biasanya kita 4 hari baru selesai head, ini bisa jadi cuma 2 hari gitu, ngeflek doang Ibu. Nah, kalau misalkan tidak
haid juga jarang ibu, misalkan saat dipasangkan ini bisa jadi bulan berikutnya ibu tidak bakal haid lagi, tapi bulan berikutnya baru mulai haid gitu loh. Nah di sini ada ibu kan merasakan yang namanya setelah pemasangan KB implan yang namanya sakit kepala, terus ovarium membesar juga ibu ya. Tapi kita nggak akan lihat ovarium, tapi kita akan merasakannya sakit gitu bu. Nah pusing juga, terus nyeri payudara juga ibu ya. Terus gelisah, mual-mual juga ibu. Nah misalkan ibu, saya mau bertanya, jika ibu mengalami efek samping atau misalkan pusing nih, apa yang ibu pikir atau rasakan? Misalkan kalau ibu merasakan sakit kepala atau nyeri payudara, apa yang ibu akan lakukan? Datang ke bidan lagi ibu ya. Arti dari misalkan nih ada rumor tuh bu, kalau misalkan pemasangan implan bisa menjadi nggak bisa kerja katanya gitu kan. Ada juga yang bilang makin gemuk. Itu ibu takut, khawatir nggak untuk rumor-rumor itu? Rada khawatir sedikit. Nah itu sebenarnya itu tergantung hormon kita ya bu ya. Kalau misalkan kalau itu mah ada yang misalkan hormon progesteron itu langsung mengenai ke dirinya, misalkan hormon itu terlalu besar dalam dirinya sehingga mungkin ibunya cepat gemuk, mungkin ya apa sih namanya, misalkan kayak jadi susah kerja juga gara-gara dipasang implan, apalagi di lengan kan ibu ya. Nah ibu bisa kalau misalkan pemasangan implan ini batasnya tadi kalau yang 1 dan 2 itu kan 3 tahun, yang 6 itu 5 tahun. Nah misalkan ibu nih dalam pemasangannya yang 3 tahun, tapi ibu dalam 2 tahun pengen punya anak. Nah pengen 2 tahun itu masih pengen punya anak. Nah ibu dapat datang ke sini lagi, nanti saya bantu untuk membuka kabelnya. Batas implan itu cuma 3 tahun. Misalkan udah 3 tahun nih, ibu datang ke sini lagi kalau ingin mengganti kembali implannya, kena 3 tahun itu cuma batas waktunya dan itu harus dicabut dan diganti yang baru ibu ya. Nah kalau pemasangannya bisa 5-10 menit ya bu ya. Ibu kerja menggunakan tangan kanan atau kiri bu? Tangan kanan. Tangan kanan. Nah saya nanti akan memasangnya di tangan kiri, dan itu waktu pemasakannya cuma 5-10 menit ibu ya. Kira-kira nih saya mau tanya, ibu mau gunakan KB implannya kapsul atau yang 2 ibu? Satu aja. Yang satu saja ibu ya. Baik, ada lagi nih bu yang mau ditanya atau ada yang kurang jelas nggak bu? Nggak jelas. Sudah jelas. Nah ibu bersedia ingin memasang KB implan ini kembali? Iya. Nah sebelumnya saya mempersiapkan diri dan juga alat terlebih dahulu ya bu ya. Nanti ibu menandatangani ini kertas ini. Nah ini nanti saya diisi di sini, ibu bakal menandatangani juga, itu membuktikan persetujuan bahwa ibu melakukan KB pada tanggal sekarang saat ini ya ibu ya. Nah ini kan 3 tahun, berarti 3 tahun lagi ibu bakal datang ke sini lagi untuk membuka. Nah kalau ibu ingin merasakan misalkan ibu saat 3 tahun itu udah ada di sini, ibu bisa datang ke bidan lain untuk mencabutnya. Kalau untuk mencabut, memasang itu terserah pada ibunya. Misalkan ibu di luar kota nih, tapi pas 3 tahun, nah ibu bisa membukanya di sana juga, itu nggak apa-apa ibu, soalnya bidan itu semua sama ibu ya. Nah sekarang saya akan mempersiapkan diri dan juga alat terlebih dahulu ya bu ya. Jika ibu sudah bersedia dan menetap ibu ya, pasangnya ibu ya di sini di lengan ibu itu 3 hari, jangan dulu basah ibu ya. Jadi kalau mandi angkat tangannya ya ibu ya. Nah nanti kalau ibu misalkan merasakan tadi pusing, nyeri payudara, atau mungkin mungkin merasa tidak nyaman atau sakit atau mungkin lepas splesternya, ibu bisa datang lagi ke sini ya ibu ya, kapan saja saya akan membantu ibu kapanpun ibu butuhkan. Nah di sini saya sudah mengisi tanggalnya dan juga udah mengisi
semua biodatanya untuk kunjungan ulang ya ibu ya. Ini bu, nanti ibu kalau ke sini lagi ibu dapat membawakannya itu supaya itu bukti bahwa ibu memang menggunakan KB. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak bu? Tidak ada. Baik ibu, terima kasih ya bu ya. Semoga sehat selalu. Nanti ibu kalau ada apa-apa kesini aja ya bu ya. Terima kasih ibu. Selamat sore.